Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mak Juji Zaze. Lama ya nggak upload video lagi. Nah, kali ini Mak Juji Zaze mau resep donat ya, donat jualan Mak Juji Zaze. Jadi banyak banget di Instagram itu yang komen spill resep dong kak gitu. Terus udah di spill resep, terus tanya lagi cara buatnya gimana. Nah, karena Mak Jaja sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, sibuk jualan teman-teman di sekitar perumahan itu. Jadi Mak Jaja sekarang jualan gitu, jualan online. Jadi setiap pagi itu suka banyak ibu-ibu yang order donat ya buat bekal anak sekolah mereka gitu. Jadi setiap pagi itu Mak Juji Jaja bikin donat, jadi kayak waktunya itu habis buat ngadon gitu. Nah, ini langsung saja ya teman-teman ke resep. Ini Mak Juji Jaja pakai 275 gram terigu protein sedang, 1 saset susu bubuk. Teman-teman juga bisa pakai susu cair yang full cream ya teman-teman, atau susu apa aja lah, yang penting susu gitu ya biar rasanya lebih enak. Terus ini bread improver, ini ragi instan. Teman-teman bisa cek resepnya itu di description box ya teman-teman, nanti saya akan cantumkan resep lengkapnya. Lalu ini kita aduk. Nah, di tengahnya itu kita kasih kayak bolongan gitulah ya teman-teman. Nah, untuk telurnya sendiri itu sebenarnya bisa pakai telur utuh ya teman-teman, cuman itu hasilnya itu beda dengan yang pakai kuning telur saja. Jadi Mak Juji Jaja lebih senang itu pakai kuning telur. Bisa pakai 1, bisa pakai 2. Kalau misalkan pakai 2 berarti airnya dikurangin, karena kan telur ini termasuk cairan juga ya teman-teman. Nah, untuk air sendiri itu Mak Juji Jaja nggak punya takaran. Jadi yang perlu dipelajari dari donat itu salah satunya ini ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menentukan konsistensi adonan yang benar gitu. Jadi kita tuang aja pelan-pelan, jangan langsung banyak gitu ya teman-teman. Kalau saya biasanya itu sampai terigunya itu paling tidak basah dulu semua. Basah bukan yang lembek banget ya teman-teman, jadi kayak terigunya itu nyatu, terikat gitu, dijadiin satu gitu, jadi nggak ada yang kering-kering lagi. Nah, itu saya patokannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya terigunya itu udah menyatu gitu ya, udah basah semua, udah di apa ya namanya, dihidrasi gitulah ya, pokoknya udah jadi adonan gitu, tapi teksturnya itu masih keras. Itu nanti Mak Juji Jaja biasanya tuang lagi airnya sedikit gitu, pokoknya nuang airnya itu sedikit demi sedikit gitulah ya teman-teman. Jadi tekstur adonan itu jangan terlalu lembek dan jangan keras juga, nanti kalau keras hasil donatnya itu ngaret ya teman-teman. Nah, ini bahan selanjutnya garam dan margarin ya. Teman-teman juga bisa pakai mentega kalau mau lebih wangi, butter maksud saya. Nah, ini saya prepare dulu untuk mixernya. Untuk mixer sendiri saya masih pakai mixer yang bukan untuk produksi yang banyak ya teman-teman. Ini mixer biasa buat, sebenarnya buat home baking ya, bukan buat untuk kayak produksi yang banyak-banyak gitu, yang berapa kilo, enggak. Mak Juji Jaja itu pakai mixer ini paling banyak itu ngadon 500 gram terigu ya. Itu juga udah harus pelan-pelan. Nah, ini kita mixernya awalnya itu pakai speed rendah dulu sampai garam dan margarinnya itu tercampur rata ke adonan ya teman-teman. Nanti kalau udah tercampur rata baru kita naikkan speed mixernya. Ini kita mixer sampai dia kalis elastis. Nah, ini udah mulai kalis ya, terlihat ya, udah berbeda ya teksturnya. Nah, patokannya itu Mak Juji Jaja sebenarnya nggak pernah cek-cek itu, nggak pernah cek window pane-nya, jarang ya, karena kerjanya mau cepat-cepat. Itu biasanya cuman ngelihat wadahnya itu kalau udah bersih, nggak ada lagi yang berserakan gitu adonannya gitu, udah nyatu semua, udah terlihat kalis, teksturnya itu udah halus gitu, udah gitu. Jadi nggak perlu dicek-cek. Nah, ini sisa adonannya itu Mak Juji mau ambil dulu karena sayang ya teman-teman. Namanya juga ibu-ibu ya, 1 gram itu ya sayang lah kalau dibuang ya teman-teman. Nah, ini nanti akan langsung Mak Juji timbang
dibagi-bagi adonannya, teman-teman bisa nimbang, bisa ngira-ngira juga, karena ini buat jualan jadi ini ditimbang aja ya teman-teman. Ini kita bulatkan dulu seperti ini, lalu kita timbang. Ini saya pakai 25 gram, tapi kadang melenceng jadi kurang 1 gram atau lebih 1 gram, jadi 24, 25, 26 kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau udah kayak dikejar-kejar waktu itu Mang Zizi Zaze ya, yang penting segitulah gitu, beda-beda 1 gram itu nggak apa-apa gitu. Ini kita timbang dulu sampai selesai ya teman-teman. Ini dapatnya sekitar 21 sampai 22 ya untuk donatnya gitu ya teman-teman. Nah ini dapatnya 21 plus 1, tapi enggak, yang satunya itu dapatnya kecil gitu, sisa adonan doang ya teman-teman. Nah ini kita sediakan terigu. Ini cara ngerondingnya begini, kita geprek-geprek dulu. Jadi sebenarnya namanya degasing ya teman-teman. Kita keluarin dulu gas-gasnya, lalu kita ronding. Mang Zizi Zaze ngerondingnya itu dengan cara seperti ini, di bot ya. Jadi kelingking itu sampai ke jempol itu tempelin di papan kerjanya, lalu diputar-putar tapi dengan gerakan yang cepat supaya dia bulat sempurna ya teman-teman. Nah seperti ini kita cubit-cubit bawahnya biar nggak lepas nanti kalau udah proses proofing ya. Nah ini kita bawahnya itu ditempel terigu supaya apa? Supaya dia tidak menempel di loyang ya teman-teman. Maaf ini videonya goyang karena tripodnya saya taruh di meja juga. Jadi kalau mejanya goyang ya tripodnya ikutan goyang ya teman-teman. Nah ini kita rounding dulu sampai selesai. Jangan lupa nanti urutannya yang pertama di rounding itu yang pertama kali dibentuk ya teman-teman. Nah ini udah selesai rounding, ini kita istirahatkan dulu selama 20 sampai 25 menit. Nah ini waktunya kita bentuk. Ini Mang Zizi Zaze bentuknya dengan cara manual. Sebenarnya punya cetakan ya teman-teman, cuman nggak tahu kenapa lebih suka manual aja gitu ya. Ini tadi sudah resting selama 25 menit. Nah ini yang tadi pertama kali di rounding, jadi yang pertama kali dibentuk. Nanti juga untuk goreng seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama kali kita bentuk itu yang pertama kali kita goreng gitu. Nah ini cara ngebentuknya seperti ini. Kalau Mang Zizi Zaze boleh diikutin atau senyamannya teman-teman aja ya. Bisa pakai cetakan, bisa pakai tutup apa gitu, tutup botol ya buat bolongin bawahnya. Nah ini nanti dibolonginnya manual, tapi ini mau di degasing dulu, dikeluarin dulu gas-gasnya semua gitu. Jadi urutannya itu timbang dulu semua, lalu rounding semua, lalu degasing semua, baru nanti dibolongin tengahnya gitu ya teman-teman. Kenapa nggak langsung dibolongin? Karena ini adonannya itu udah kayak nggak relax ya teman-teman. Kalau udah diginiin kan ya, udah kita tap-tap terus kita pokoknya kalau adonan itu sifatnya kan kalau habis kita pegang itu dia nggak relax, jadi kita harus diamkan lagi supaya adonannya itu relax gitu. Jadi kalau langsung kita bolongin sekarang dengan kondisi adonan yang tidak relax, dia bentuknya nggak karuan ya teman-teman, jadi nggak bisa rapi gitu bulatnya. Karena adonannya itu ngelawan gitu ya teman-teman, nggak bisa dengan gampang, nggak bisa terbentuk dengan gampang gitu. Aduh teman-teman ngerti nggak sih kalau saya ngomongnya agak belepotan, maaf ya teman-teman. Nah ini tadi udah degasing semua, ini waktunya dibolongin. Ini saya rapi-rapihin dulu, lalu ini pakai telunjuk ya, dari atas itu kita pakai telunjuk dan ke bawahnya kita pakai telunjuk yang satu lagi. Jadi telunjuk dengan telunjuk itu ketemu, lalu kita muter-muter gerakannya kayak gini ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngikutin. Nah ini karena adonannya sudah relax, ini gampang banget buat ngebolonginnya, dan hasilnya juga rapi ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini nanti yang pertama kita bentuk ini akan jadi yang pertama kali kita goreng gitu. Jadi urutannya selalu begitu ya teman-teman, jangan lupa ya.
Nah, ini kita bolongin dulu semua, kita bentuk dulu semua sampai selesai. Nanti saya akan tunjukkan cara manasin minyaknya. Ini juga banyak banget jadi pertanyaan di Instagram ya. Jadi kita kapan waktu yang tepat itu kita mulai manasin minyak, Kak, gitu. Jadi kita itu manasin minyak pas kita masih kerja ini ya, kalau sudah waktunya manasin minyak kita manasin minyak. Jadi bukan setelah selesai semua baru kita panasin, enggak ya teman-teman. Jadi saya ngitung proofingnya itu dari donat yang pertama kali dibentuk ini, adonan yang pertama dibentuk ini, saya hitung start proofingnya dari situ. Setelah donat pertama dibentuk, saya hitung proofingnya itu dari waktu pertama kali donat itu selesai dibentuk ya teman-teman. Nah, misalnya tadi kan di nomor 2 nih, jarum panjangnya itu di nomor 2, saya itu mulai proofing, saya akan proofing 40 menit, jadi sampai ke nomor 10. Nah, saya butuh waktu manasin minyak 20 menit, berarti setengah dari 40 menit. Nah, jadi di pas jarum panjangnya itu di nomor 6, saya sudah harus manasin minyak. Nih saya manasin pakai api kecil ya teman-teman. Minyaknya ini sekitar 1 literan gitulah, 1 liter, boleh lebih sedikit gitulah ya teman-teman. Nah, ini udah pas ya, udah 40 menit proofing, 20 menit manasin minyak, jadi pas. Jadi proofing berakhir, minyak juga udah panas gitu ya teman-teman kira-kira. Nah, ini saya cara cek minyaknya kayak gini, masukin ini sumpit, saya makanya sumpit. Nah, itu sudah bergelembung, itu harus berbuih ya teman-teman. Sumpit itu harus berbuih saat dimasukkan ke minyak. Kalau belum berbuih tandanya minyak belum panas ya. Untuk proofingnya sendiri teman-teman jangan ikutin saya, ikutin dengan suhu di tempat teman-teman masing-masing ya. Nah, ini saya caranya itu donat dimasukin itu tunggu sesaat lalu langsung dibalik. Karena saya biasanya 3 kali balik teman-teman, donat itu 3 kali balik. Jadi balik pertama itu pas donat dimasukin ke minyak, dibalikkan kedua itu setelah dia agak kecoklatan, dibalik ketiga itu sama, tapi cuma setelah dibalikkan ketiga kali itu cuman sebentar aja ya teman-teman. Nah, ini balik kedua nih udah agak kecoklatan, ini saya balik. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, nanti kalau yang di bawahnya itu, bagian bawahnya itu udah coklat lagi, nah itu saya balik lagi sekali gitu kok. Teman-teman bisa 2 kali balik aja. Kenapa saya 3 kali balik? Saya udah sering nyoba ya teman-teman. Jadi yang 3 kali balik ini teksturnya itu lebih, hasilnya itu lebih kokoh, terus tekstur donatnya itu lebih padat tapi tetap lembut gitu teman-teman. Jadi yang enggak yang kempus ngembang banget gitu. Kalau yang donat yang ngembang banget itu kan kempus ya teman-teman. Jadi kayak dalamnya itu kayak waktu dimakan itu kayak terlalu lembut, jadi kayak angin-angin gitu. Nah, ini dia udah mateng, kita angkat. Ini sebentar doang teman-teman. Setelah dibalik ketiga kali saya hanya nunggu sampai donat atasnya itu, permukaan atasnya itu agak kering ya. Nah, ini donatnya sudah didinginkan, sudah matang semua. Saya prepare untuk toppingnya. Nah, ini untuk olesannya saya cuman pakai blue band gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai buttercream. Ini blue bandnya cukup saya olesin di permukaan atasnya si donat gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai coklat glaze untuk olesannya atau mungkin pakai buttercream boleh ya teman-teman. Tapi buat saya ini udah cukup enak dan rasanya lebih apa ya, lebih nyambung gitu ya teman-teman, lebih matching ke misesnya. Karena kalau buttercream lagi itu manis, terus mises juga kan manis ya, walaupun agak rasa nyoklatnya lebih kuat, tapi manis ke manis itu kayaknya rasanya itu over buat saya ya, berlebihan ya teman-teman. Jadi ini saya kayak sukanya itu juga kalau roti tawar diolesin margarin terus ditaburin mises atau keju gitu. Nah, sama ini juga donatnya mau saya bikin kayak gitu ya teman-teman. Jadi asin-asin dari si blue band ini enak banget ya, nyampur banget rasanya sama mises. Nah, ini saya nggak pakai hand glove karena buat saya hand glove itu kayak apa ya teman-teman.
Ya, ini menghemat lah ya, versi ibu-ibu. Nah, biasanya saya pakai kantong doang, hanya menghindari kontak langsung dengan si donat pakai tangan kiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk tangannya sendiri sudah dicuci bersih ya. Dalam proses apapun sebelum menggunakan tangan langsung itu, tangannya selalu kita bersihkan ya. Cuman karena ini sudah donat yang finish good ya, yang sudah ready untuk dikonsumsi, jadi saya menghindari kontak langsung dengan tangan kiri ya teman-teman. Nah, ini kita misasin dulu semua. Lalu untuk packingannya sendiri saya pakai kertas ini biasanya dipakai buat ayam-ayam Kentucky gitu loh teman-teman, ayam-ayam goreng gitu Kentucky gitu ya, yang di pokoknya di abang-abang gitulah, saya kurang tahu ukurannya. Nah, ini biasanya saya isi 5, jadi harga per kantong ini per pouch gitu itu 15.000 saya jualnya ya teman-teman. Ini saya isi 5, saya nyusunnya seperti ini 4 dulu, terus satunya di atas. Nah, seperti ini. Lalu ini kita lipat, teman-teman bisa ngikutin ya, bisa jadi ide juga. Nah, ini bisa kita lipat seperti ini, lalu saya tempelin pakai stiker jualan saya, merek dagang saya ya, Mak Juzi Zazie. Ya begitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye bye.